Emang boleh semencerahkan ini? Pernah nggak ngerasain em, hak suara kita itu nggak penting gitu? Ngapain gue berpendapat? Kayaknya nggak akan merubah segalanya gitu. Seakan-akan apapun pendapat kita, hak bicara kita tuh nggak penting. Mau tahu nggak akar traumanya dari mana? Ini trauma loh. Kenapa kita sampai nggak berani mengemukakan pendapat pribadi kita? Dalam pola asuh orang tua yang narsistik, anak itu nggak punya hak bersuara. Satu contoh peristiwa traumanya adalah orang tua sering masuk ke kamar anak tanpa mengetuk pintu atau tanpa izin ke anaknya. Anak yang memiliki orang tua atau pengasuh yang narsistik, dia terbiasa untuk tidak mengambil keputusan sendiri, alias semua keputusan hidup dia memilih diambil alih oleh orang tua yang narsistik, sehingga anak selalu butuh arahan dari orang lain untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Anak takut punya pilihan, punya pendapat, atau mengambil keputusan untuk kebaikan dirinya sendiri. Anak takut bahagia, anak takut punya hobi, anak takut punya cita-cita karena dianggap tidak mencintai orang tuanya, atau dianggap anak durhaka jika anak tidak mau menuruti keinginan orang tua. Atau pernah punya pengalaman nggak sama mertua main masuk kamar menantu tanpa mengetuk pintu? Itu bisa jadi mertua yang narsistik juga, atau NPD. Merasa berhak, merasa kan ini orang tua yang beliin, jadi terserah yang punya uang gitu. Rumah mertua, jadi menantu dianggap orang luar gitu, bukan bagian dari keluarga, yang nggak punya privasi. Atau orang tua kandung sendiri yang mungkin saat kamu lagi mandi main dibuka sembarangan pintu kamar mandinya saat kamu mandi. Itu karakteristik narsistik, entitlement, merasa berhak. Dan anak ketika punya rasa ego di saat usia golden age 0-8 tahun gitu, gak mau berbagi, anak langsung dijudge pelit, padahal itu cara anak belajar boundaries. Ini aku gak mau hak aku diambil orang lain, ini punyaku. Dan biarkan aja anak usia segitu tuh untuk memenangkan egonya. Ya, jadikan anak raja di usia 0-7 atau 8 tahun. Biarkan anak menangkan ego anak di usia itu. Kalau tidak dimenangkan, anak akan gampang ditindas orang lain. Anak tidak bisa bilang enggak. Anak jadi nggak enakan dan people pleaser. Ayo tindas aku nggak enak kalau kamu nggak tindas aku, kayak gitu. Pentingnya punya anak diarahkan untuk memenangkan egonya. Kalau egonya tidak dimenangkan di usia 0-8 tahun atau 7 tahun, dia akan tumbuh menjadi anak, ntar kalau aku cerai nggak enak sama anak, ntar anak jadi nggak punya bapak yang bejat, anak jadi nggak punya bapak yang kasar, anak jadi dianggap anak yatim. Nggak apa-apa aku dibuat kanker, autoimun, tumor sama suami, yang penting anak punya bapak. Banyak kayak gitu, banyak banget. Ini biasanya terjadi pada wanita depres untuk merasa nggak enakan. Akhirnya nggak enakan, sakit, kanker, tumor. Nanti menarik lagi menantu yang NPD lagi, menarik besan yang NPD lagi, narsistik lagi, iya. Terus menerus, nggak berhenti, berputar di lingkaran setan
narsistik. Memutus karma rantai leluhur narsistik. Pola asuh narsistik ini gimana? Ketika anak marah, nangis di usia golden age, saat tidak ingin berbagi, menangkan anak. Nggak apa-apa anak pelit, jangan justru saat anak tidak mau berbagi dibilang pelit banget, ayo dong berbagi. Nggak apa-apa di usia 0 sampai 8 tahun anak pelit, nggak apa-apa ya. Anak memenangkan egonya sendiri, nggak apa-apa, karena usia itu kalau misalkan Anda muslim itu juga usia jadikan anak sebagai raja, dimenangkan aja egonya. Anak pengen apa, kasih di usia 0 sampai 7 tahun agar bisa punya boundaries, batasan diri. Walaupun anak masih usia sekitar 0 sampai 8 tahun, ada baiknya kita minta izin atas privasi hak anak. Mau masuk kamar anak, ketok pintunya dulu. Aurat anak dijaga, agar apa? Anak bisa pasang batasan, agar orang-orang yang melampaui batas tidak mengambil hak anak-anak kamu, gitu ya. Jadi dimulainya dari mana anak bisa pasang batasan diri, agar tidak diinjak-injak orang lain, agar tidak dimanfaatkan orang lain, agar tidak dieksploitasi orang lain. Dari orang tuanya dulu mengasuh seperti apa. Orang tuanya jaga nggak privasi anaknya, orang tuanya mendukung nggak anak punya batasan, punya rahasia sendiri, punya buku diari sendiri misalkan. Itu perlu orang tua yang suportif, mendukung. Jangan mentang-mentang itu kan anak saya, jadi merasa berhak aja, seenaknya aja jadi orang tua. Kamu lagi pacaran sama siapa? Ya penting juga sih untuk memantau anak pergaulannya bagaimana, tapi jangan sampai anak merasa terlalu terkekang, terisolasi. Ada tahapan-tahapan pola asuh anak yang perlu dipelajari. 0 sampai 7 jadikan anak raja. 7 sampai 14 tahun jadikan anak tawanan. Setelah 14 tahun ke atas jadikan anak sahabat. Ikuti tren usia anak remaja segitu. Biar apa? Anak gak masuk ke lingkungan narkotika, pergaulan bebas, dan lain-lain yang membahayakan masa depan anak. Kita gak nyaman hak kita diambil orang lain, maka kita didik anak kita untuk tidak mengambil hak orang lain juga. Begitupun kita ke anak, gak sembarangan mengambil hak anak secara sembarangan gitu. Tanpa mempertanyakan, anak marah gak, anak kecewa gak, udah nanya tapi tetap melanggar, itu mah sama aja nggak berfungsi otaknya ya. Otak kecerdasan emosionalnya maksudnya ya. Terus mulai dari mana? Mulai dari sesederhana izin saat merapikan mainan anak sendiri. Iya, sekecil itu, sesepele itu. Kadang orang tua udah rusak mainannya, buang aja. Ini nyampah aja. Tapi ajak anak terlibat komunikasi. Jadi dia merasa, saya dianggap walaupun saya kecil. Saya berharga. Pendapat saya pun penting bagi ibu saya, orang yang saya cintai. Gitu ya. Karena dengan seperti itu anak jadi ada pemikiran, kalau aku aja punya hak untuk membuat batasan, mainanku nggak diberesin mama, nanti dia akan berpikir, berarti orang tua temanku juga seperti itu gitu. Jadi dia punya empati, nggak merusak barang orang lain, barang-barang temannya, kayak gitu. Minta izin sesepele membereskan mainan anak itu perlu menurunkan ego orang tua. Kita pasti akan menganggap ribet banget gitu kan. Tapi anak jadi belajar menghargai orang lain, gak ngambil hak orang lain. Karena dari yang kecil koruptor itu terbentuk.
Kalau kita jaga hak anak, anak juga akan belajar untuk menjaga hak orang lain. Gimana, udah siap mengetuk pintu kamar anak? Sebelum masuk ke kamar anak, berarti kita menghargai batasan